Perbaikan jalan yang telah lama ditunggu masyarakat Jember kini sudah mulai dilakukan. Namun menurut anggota Komisi C DPRD Jember Imron Baihaqi, terdapat beberapa titik yang menurutnya tidak sesuai spesifikasi, terutama untuk bahan aspal itu sendiri. Imron mengaku menyaksikan langsung kualitas aspal di sekitar Kecamatan Sumber Jambe yang ternyata sangat buruk dan hampir mirip tanah. Politisi P3 ini menilai pembangunan infrastruktur harus menjadi atensi serius PU Bina Marga dan pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut agar tidak menggunakan bahan kualitas rendah sehingga bisa membuat masyarakat kecewa. Di antaranya salah satunya sampai ketemu oleh Bupati sendiri. Jadi di salah satu daerah ya, di daerah selatan itu ditemukan yang sudah selesai tapi ternyata setelah dilihat itu sangat tidak layak sekali gitu. Dan itu sudah agak viral, jadi saya berharap itu tidak bisa terjadi lagi, dan masih banyak misalnya salah satu contoh itu saya di Dapil 2 ya, kebetulan saya Dapil 2 dari P3. Di daerah saya itu di Sumber Jambe sendiri itu banyak jalan yang memang ini, dan kemarin itu saya sempat ngecek ke lokasi itu, ternyata di situ cuma kayak ada lubang terus ditutupi tanah gitu aja, seolah-olah begitu. Jadi bahasa masyarakat, oh ini toh programnya Bupati. Sebagai fungsi kontrol, Imron Baihaqi akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi C untuk melakukan pemanggilan kepada PU Bina Marga dan pihak ketiga. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam hearing Pansus COVID-19 DPRD Jember, ada temuan mengejutkan bahwa terdapat dana 14 miliar rupiah yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak eksekutif. Anggaran tersebut menurutnya untuk honor bagi semua yang masuk dalam Satgas COVID-19. Politis Nasdem ini meyakini bahwa nilai tersebut keluar saat pemerintahan era sebelumnya, yaitu di zaman Dr. Faida. Ia berharap aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan ataupun KPK harus mengusut tuntas kasus dana 107 miliar rupiah tersebut. David meyakini adanya dugaan korupsi di dalam anggaran yang sebelumnya sudah menjadi temuan BPK RI tersebut. LHP BPK kami juga sudah pegang, tapi detailnya sampai muncul SK pemakaman juga yang dulu pernah ada, ternyata tidak hanya hari ini untuk honor pemakaman. Kemudian di situ juga kami temukan ada harga peti yang dulu itu 3 juta sekarang hanya menjadi 1.750.000. Ini juga adanya perbedaan ini menjadi semangatnya efisiensi, yang ini juga harus dilakukan pemeriksaan atau tindak lanjut penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Peristiwa kekerasan di dalam pondok pesantren terjadi di Kabupaten Jember. Kali ini 2 orang santri di salah satu pondok pesantren di Desa Kencong, Kecamatan Kencong mengalami luka-luka. Diduga akibat dikeroyok oleh beberapa orang sesama santri. Salah satu korban bahkan sempat dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis, namun hanya diberikan obat-obatan saja. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 31 Agustus lalu ketika kedua korban selesai sholat asar. Ketika masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba salah satu ditendang dari belakang dan kemudian temannya ada juga yang kepalanya ditutup dengan timba cat. Dan kemudian dipukuli beramai-ramai. Salah satu korban sempat berhasil melarikan diri dan sempat menyaksikan temannya dikeroyok oleh beberapa orang sesama santri. Selanjutnya kedua wali santri mendatangi Mapolsek Kencong untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut karena dijadwalkan untuk dilakukan mediasi oleh Polsek antara Ponpes dan korban. Salah satu wali santri berinisial BR, warga Tanggul, menyatakan kecewa dengan sikap pengurus Ponpes yang tidak memberitahu kondisi anaknya pasca dikeroyok. Dirinya mengetahui anaknya mengalami luka-luka setelah berkunjung ke Ponpes hari Jumat lalu. Korban awalnya tidak mengaku jika dikeroyok oleh temannya, namun setelah didesak akhirnya mengaku telah dianiaya. Selain itu, keluarga juga membeberkan beberapa fakta bahwa korban beberapa kali mengalami bullying, kekerasan verbal dan juga fisik, bahkan diduga ada kekerasan seksual. Keluarga berharap kasus ini segera ditangani secara tuntas agar tidak terulang lagi. Oh, kalau katanya sudah biasa bullying dengan kata-kata sama pemukulan itu sudah terjadi. Mungkin ada lagi lain-lain?
mungkin sampai diudani atau apa? Ada Pak? Oh iya, mungkin ada. ceritanya Ada istilahnya ada satu diskriminasi di dalam itu, terus ada kekerasan, ada kekerasan seksual. Ketika tidur di sana, tahu-tahu pagi sudah telanjang. Oh, ditelanjangi. Terus apa itu banyak mainin apa alat kelamin dia gitu loh. Lemarinya sampai dibobol. Kanit Reskrim Polsek Kencong, Bribka Dedi Kurniawan mengatakan bahwa polisi telah berupaya melakukan mediasi dan mediasi lanjutan akan dilakukan beberapa hari kemudian mengingat korban serta terduga pelaku sama-sama masih di bawah umur. Ada proses mediasi untuk perkara tersebut dan dari pihak keluarga korban juga mengiyakan tentang proses mediasi tersebut. Jadi dalam hal ini dari pihak Polsek masih mengupayakan untuk dilakukannya mediasi antara keluarga wali santri, korban, dan terduga pelaku yang melakukan pemukulan di dalam lingkungan pondok. Kesemuanya ini di bawah umur semuanya. Pasca beberapa jam mediasi secara tertutup, pihak perwakilan pondok pesantren tidak mau berkomentar kepada sejumlah awak media yang di lokasi. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Anak sapi yang baru sehari dilahirkan induknya milik Muhammad Thoyib Faroki, warga desa Jenggawa, kecamatan Jenggawa, Jember, lahir dengan memiliki keanehan di bagian kepala dan juga hidungnya. Anak sapi ini lahir secara normal, namun saat pemiliknya melihat dari dekat, ternyata anak sapi tersebut tumbuh tidak sempurna. Karena kepalanya mirip kepala manusia yang lebih bulat dari sapi pada umumnya, namun memiliki hidung yang terletak di bawah mulutnya. Meski pertama lahir kondisi kesehatan sapi kurang bagus karena lemah lantaran susah menetek susu dari induknya. Namun setelah dibantu dengan dot susu yang terlebih dahulu memeras dari induknya, barulah kondisi kesehatan anak sapi itu pun kini sudah membaik dan makin sehat. Di sapi Mas. Ya itu Pak, mulutnya itu ada di atas hidung. Terus gimana ya? Ada keanehan, kepalanya bulat seperti kayak kelinci gitu Pak. Gitu ya. Hidungnya ada di bawah. Hidungnya ada di bawah. Terus berapa hari ini ya? Kemarin yang Kemarin. 1 hari yang lalu. Jenis apa ini? Di musim Pak. Jenis musim ya. Satu kali pertama ini, hari pertamanya. Sapi pertama ya. Iya. Ini rencananya terus dipelihara atau gimana? Iya Pak, dipelihara. Terus ya. Iya, kasihan. Apa ini betina? Betina. Betina ya. Iya, betina. Sudah menghubungi Menteri Mas atau gimana? Sudah. Kenapa Pak? Ada disaran dari Menteri. Iya, harus dibantu susu biar cepat sehat. Ya. Sapi ini menurut pemiliknya tidak akan dijual karena sang pemilik merasa kasihan dengan nasib sapi yang membutuhkan penanganan khusus tersebut. Dari keanehan itulah banyak warga yang melihat dari dekat kondisi sapi yang tak biasa ini. Seperti pengakuan Rudi, warga yang mengaku penasaran ada sapi aneh dan dirinya langsung melihat dari dekat. Padahal rumah Rudi berada jauh dari lokasi. Namun karena ingin tahu fisik sapi, ia pun dengan sepeda motor langsung merapat ke lokasi. Pak Rudi datang ke sini untuk apa ini Pak? Ini melihat keanehan sapi ini Pak. Apa yang aneh apa dari sapi? Yang aneh itu kepalanya bulat, terus bibirnya ada di atas dan hidungnya itu ada di bawah. Gitu ya. Iya. Ini sapi jenis apa ini? Jenis limusin. Musim. Sebenarnya nggak pernah melihat seperti kayak gini Pak? Belum pernah. Sekarang ini baru. Gitu ya. Yeah. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kita dapat termonitor secara Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Desa Lojejer Kecamatan Wulan Jember yang bekerja sama dengan Telkom Indonesia mengadakan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Simpel Desa kepada 24 Satgas Adminduk Desa Lojejer serta perangkat Desa Lojejer. Di mana acara ini dihadiri langsung oleh pihak Muspika Kecamatan Wuluhan dan aplikasi Simpel Desa ini nantinya dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat berbasis digital. Diharapkan ke depan dengan aplikasi ini dapat mempermudah pelayanan dalam pengurusan Adminduk sekaligus membuka peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi warga di Indonesia. Jadi program kita pada hari ini adalah BIMTEK
aplikasi Simpel Desa untuk menuju Smart Village yang tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan dari perangkat desa secara digital kepada masyarakat Desa Lojejer. Ini kedepannya seperti apa Pak Kades dengan penggunaan seperti ini nanti? Jadi ke depan masyarakat kita berikan untuk mendownload aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, sehingga dengan mudah masyarakat mengakses aplikasi tersebut untuk minta pelayanan kepada masyarakat cukup di rumah saja, dilayani di desa dan nanti diantarkan ke rumahnya yang bersangkutan kepada masyarakat. Terkait dengan fasilitas paket dan fasilitas paket dan juga e-bisnis dan juga dari pelayanan-pelayanan apapun dan juga tentang masalah BUMDes desa dan ditambah lagi dengan UMKM dan pelayanan misalkan STNK dan sebagainya, perpanjangan STNK dan sebagainya. Kenapa Pak Kades mempunyai inisiatif menggunakan program seperti ini? Ya, karena apa? Dari Presiden kita sudah mencanangkan bahwa tahun 2024 akan menjadi negara Indonesia menjadi negara yang digital, sehingga harus kita siap secara dini untuk mempersiapkan bahwa desa kita untuk menjadi desa digital. Bergunanya untuk pemerintah desa dan warga desa, serta dari pemerintah desa ke atas seperti ke Muspika, ke Pemda, ke Pacamat juga. Jadi ini merupakan pelaporan, kalau sifatnya pelaporan ke atas, kalau ke bawah pelayanan. Pelayanan itu tadi ada 3 fitur, untuk kemudahan administrasi desa, untuk pelayanan publik, untuk tata sosial, untuk tata ekonomi. Jadi aplikasi ini tidak hanya seputar tentang pelayanan di administrasi, tapi aplikasi ini juga ada sisi ekonominya untuk publik. Mungkin itu aplikasi yang membedakan dari aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi warga mendownload di Play Store namanya aplikasi Simpel Desa. Selanjutnya untuk digunakan ke pemerintah desa dengan berbagai macam fitur yang ada di aplikasi ini. Pemanfaatannya cukup lumayan banyak dari sisi tata kelola, tata sosial, juga tata ekonomi. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejak sepekan terakhir, harga cabai besar di pasaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang sebelumnya dari harga cabai besar mencapai Rp25.000 per kilogram, kini menjadi turun menjadi Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Terus menurunnya harga cabai di pasaran ini karena stok di pasaran sangat melimpah dan untuk permintaan pembeli mengalami penurunan. Pak, terkait imbas dari PPKM, Mas. Imbas PPKM biasanya itu bandar di pasar itu minta 20 dus, sekarang mintanya cuma 7 dus, 5 dus. Jadi pasar sepi, kendalanya memang pasar sepi. Kalau untuk pengiriman sih nggak ada kendala, cuma kalau sudah nyampe pasar, pembelinya ya nggak ada. Biasanya sampai mencapai berapa per kilo? Biasanya itu kalau pasar sudah stabil, yang kemarin sih waktu harga 25 itu malah cepat habis, mintanya banyak-banyak bandar. Tapi kalau waktu harga turun itu malah mintanya sedikit. Sekarang harganya berapa? Kalau sekarang harganya 6.000 sampai 7.000 per kilonya. Per kilonya. Ya. Ini jenis apa? Jenis TW. Jenis TW merah besar. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi PDIP tetap bersikukuh menolak pemindahan kantor pemerintahan yang rencananya akan ditempatkan di Desa Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember. Dalam pidatonya, jubir fraksi PDIP Tambroni mengatakan bahwa pemindahan kantor Pemkab dan DPRD sangat tidak perlu. Ditambah kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat sangat memerlukan pemulihan ekonomi, bukan justru membangun gedung yang baru. Ia juga menyampaikan sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Oleh sebab itu, ia mengatakan jika fraksi PDIP menyetujui RPJMD, namun dengan catatan agar menghapus rencana pemindahan kantor tersebut. Karena prioritas
fiskal ke depan seharusnya difokuskan untuk masalah kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Rasionalitas pemindahan kantor Pemkab dan kantor DPRD untuk pemerataan ekonomi jelas tidak mendasar. Pertama, pemindahan kantor Pemkab dan kantor DPRD yang masih berada di Kecamatan Patrang, ekskotatif, jelas bukan pemerataan ke arah utara Jember. Kedua, pemerataan ekonomi seharusnya lebih diarahkan pada pemberdayaan usaha kecil mikro, revitalisasi pasar-pasar tradisional, dan memperkuat wisata desa dan pertanian. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setiap minggunya, warga di Desa Suci, Kecamatan Panti berbondong-bondong mendatangi bank sampah Larahan Makmur dengan membawa sampah plastik. Mereka membawa sampah plastik limbah rumah tangga, seperti popok bayi bekas, gelas dan botol plastik, serta sampah kertas untuk ditukarkan dengan sembako. Untuk menentukan nominalnya, sampah yang dikumpulkan ditimbang terlebih dahulu dan kemudian ditukar dengan sembako, seperti gula pasir, mie instan, telur, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tukar tambah sampah plastik dan kertas dengan sembako ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 lalu, dengan tujuan untuk mengajak kaum ibu-ibu lebih peduli lingkungan, mengurangi limbah rumah tangga, juga sebagai upaya untuk mengangkat perekonomian warga. Jadi lingkungan kita dapat baik, perekonomian di keluarga juga bisa bertambah baik. Begitu motivasi kita untuk supaya ibu-ibu lebih giat dalam peduli lingkungan. Dengan menukarkan sampah plastik, para ibu-ibu rumah tangga di Desa Suci Jember ini secara otomatis mengurangi pengeluaran untuk berbelanja keperluan rumah tangganya. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga tentunya kan membutuhkan pengeluaran lah mestinya. Kayak perlu berdapur, bumbu dapur apalah. Kita bisa mengumpulkan sampah dengan baik, bisa ditukar sembako. Sampah plastik dan kertas yang terkumpul nantinya akan diolah kembali menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi, seperti pot bunga dari popok bayi sekali pakai, vas bunga, serta kerajinan lainnya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Atlet seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pimda 4 Jember berhasil keluar sebagai juara umum dalam kejuaraan pencaksilat Bupati Cup tahun 2021. Dalam kejuaraan Bupati Cup ini, perguruan seni bela diri Tapak Suci Putra Pimda 4 Jember berhasil menjadi juara umum dengan perolehan seluruh medali emas 8 perak dan 5 perunggu. Berhasil sebagai juara umum, 8 atlet pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah akan mewakili Kabupaten Jember dalam Porprov tahun 2022 cabang olahraga pencaksilat. Sekretaris Tapak Suci Pimda 4 Jember menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kejuaraan Bupati Cup ini. Dan insya Allah untuk Porprov ke depan ada 8 atlet kami yang akan mewakili Jember untuk berlaga di tingkat tersebut, yaitu petanding 4 putra dewasa dan 4 seni. Mudah-mudahan mereka semua bisa meraih prestasi puncak dan membawa nama besar Jember, juga termasuk Ibu Jember. Dan insya Allah kami akan mempersiapkan mereka sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Jelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022, seluruh atlet yang akan mewakili Kabupaten Jember cabang olahraga pencaksilat akan melaksanakan latihan lebih serius dengan target meraih medali emas dalam Porprov tahun 2022 mendatang. Yang pastinya banyakin tawakal, juga banyakin fisik mentalnya itu, patuh sama pelatih yang dikasih pelatih. Ada latihan khusus atau gimana? Atau akan menambah jam latihan atau gimana nanti? Pastinya menambah jam latihan, dalam setiap harinya pasti ada waktu latihan, ada juga waktu istirahat cuma 2 hari dan seterusnya pasti ada latihan. Dalam kejuaraan pencaksilat Bupati Cup, perguruan seni bela diri Tapak Suci meraih juara umum dengan perolehan seluruh medali emas 8 perak dan 5 perunggu.
Disusul pencak organisasi dengan perolehan 9 medali emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Sedangkan PSHT menempati posisi ketiga dengan perolehan 6 medali emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, siapa dari Anda pecinta pisang? Buah manis ini memang menjadi favorit banyak masyarakat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi dan melihat langsung bagaimana proses berbagai jajanan dan menu olahan dari pisang. Bahkan pisang yang notabene manis, ada yang bercita rasa gurih. Langsung saja pemirsa, kita nikmati bersama. Sejak tahun 2016 silam, Tata, seorang ibu rumah tangga, terus berinovasi untuk mengembangkan produknya yakni olahan pisang modern. Di antaranya menjadi lumpia pisang goreng, lumpia pisang panggang, stik banana, banana sweet corn, pisang penyet sambal terasi, dan lain sebagainya. Dimulai dari kegigihannya dalam menciptakan produk olahan pisang dari produksi rumahan, saat ini usaha Kings Banana semakin berkembang, meskipun di tengah pandemi dengan memaksimalkan sistem marketing online.
merupakan menu-menu favorit yang sudah disediakan oleh Kings Banana. Wah, banyak sekali menu yang tersedia di sini, pemirsa bisa lihat. Nah, ini ada beberapa menu yang sudah disiapkan. Di antaranya ini ada stick banana, ini rasa tiramisu net. Nah, selanjutnya di sini ada menu yang cukup unik nih pemirsa. Ini merupakan pisang penyet sambal terasi. Wah, pasti pemirsa belum pernah mencoba nih. Nah, selanjutnya juga di sini ada pisang goreng. Nah, ini lumpis goreng, rasanya taro cheese. Nah, selanjutnya di sini juga ada lumpis panggang. Nah, rasa red velvet. Nah, karena di sini ada sesuatu yang akan saya berikan kepada pemirsa. Ini merupakan kejutan. Kita akan mereview menu pertama kita, yakni baskom. Jangan lupa, karena kita akan memasuki segmen makan-makan, jangan lupa kita lepas dulu maskernya. Wow. Nah, baskom ini merupakan suatu menu yang sangat unik pemirsa. Jadi ini merupakan perpaduan dari ada pisang, ada cheese, ada juga jagung di dalamnya, dan mozzarella. Coba ya. Jadi seperti ini, kita coba nih. Wow. Wow, molor pemirsa. Kalau dari aromanya, sangat menggugah selera. Baunya hampir mirip dengan kolak, tapi ada kejunya. Coba ya. Jadi untuk rasanya hampir mirip dengan jasuke, tapi ini lebih kaya pemirsa. Kita coba cari molor-molornya lagi nih. Wow, ini pemirsa yang sangat spesial. Coba pemirsa bisa lihat di sini. Nah, wah, ini dari penampilannya sangat lezat sekali. Coba, wah. Luar biasa. Nah, jangan lupa pisangnya. Luar biasa untuk rasa baskomnya pemirsa. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menu yang cukup menarik perhatian saya. Wah, saking antusiasnya pemirsa. Nah, warna ungu ini merupakan lumpis goreng rasa taro cheese. Wow. Ini pemirsa menu yang sangat unik sekali. Jadi cara menikmatinya seperti ini, kita ambil langsung panjang seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan banana crispy yang dibalut dengan kulit lumpia. Wow. Wah, ini sepertinya sudah tidak sabar lumpianya untuk kita nikmati. Ada ekstra keju dan rasa taruhnya. Sebentar pemirsa, saya masih mau nambah sedikit lagi. Jadi pemirsa, untuk lumpis goreng ini rasa kriuknya sangat memanjakan lidah Anda pastinya. Nah, selain itu warnanya juga cantik, penampilannya sangat menarik, dan rasa kejunya nendang banget. Nah pemirsa, ini sudah kita nikmati. Kita beralih ke menu yang manis berikutnya. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke menu yang manis. Nah, di sini ada stick banana rasa tiramisu nut. Jadi penampilannya seperti ini. Kita akan mendapatkan topping tiramisu berwarna putih dan ditambah dengan potongan kacang. Coba kita nikmati bagaimana kelezatannya. Nah, untuk cara menikmatinya hampir sama seperti lumpis goreng tadi pemirsa. Ada kriuknya. Dan ini toppingnya sangat terasa sekali, legit sekali pemirsa. Tidak kalah enak dengan lumpis tadi. Wow, enak banget. Wow, sampai ke tangan dan bibir saya pemirsa. Oke, karena ini masih ada sisa-sisa kelegitan di sini,
Kita beralih ke menu yang masih manis. Wow, ini merupakan lumpis panggang. Wow, sangat cantik pemirsa warnanya. Jadi di sini karena rasanya red velvet, jadi warnanya cenderung merah dan ditambah dengan topping Milo. Wow, wow. Saya akan menebak nih ya, sebelum kita rasakan. Kalau dari penampilannya isinya ada coklatnya. Wow. Dan ini lumer banget pemirsa. Untuk rasanya ini bisa disesuaikan dengan selera Anda. Apakah Anda lebih suka yang kriuk, crispy, atau yang legit seperti ini. Wow. Pemirsa, selesai sudah kita menikmati menu-menu yang manis dan ditutup dengan menu lumpis panggang red velvet ini. Nah, berikutnya karena kita akan menikmati salah satu menu yang berbeda dari yang lain. Wah, ini merupakan salah satu menu yang baru saya temui pemirsa dan sangat unik. Nah, sebelum itu kita bersihkan tangan kita terlebih dahulu agar tetap higienis, bersih, dan sehat pastinya. Nah pemirsa, ini dia menu yang sudah saya sebutkan dan janjikan tadi kepada pemirsa. Nah, ini merupakan menu yang sangat unik dan ini baru pertama kali saya temukan apalagi di Jember. Nah, ini merupakan pisang penyet ekstrak sambal terasi. Wah, bagaimana kiranya pisang kita nikmati dengan sambal terasi. Wah, di sini kita akan mendapatkan sambal terasi seperti ini. Wow. Wah, ini untuk baunya sudah khas banget ya pemirsa. Nah, kita ambil. Wah, ini pisangnya sudah crispy seperti ini. Coba. Sebentar pemirsa, saya ketagihan. Wow. Oke, biar nggak terlalu lama nih pemirsa menunggu. Dari angka 1 sampai 10, ini nilainya 24 pemirsa. Sudah lewat, enak, lezat sekali dan perlu Anda pasti mencoba. Wow. Luar biasa. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Tata. Waduh. Sudah dicicipin semuanya? Luar biasa Mbak. Mbak boleh ngobrol sebentar ya? Oke, kalau gitu saya ambil kursi ya. Oh iya, monggo. Harus jaga jarak ya Mbak ya. Aduh, Mbak Tata luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Saya boleh izin lepas masker? Monggo silakan. Yang penting sudah berjarak ya. Siap. Wah, gimana? Ya Mbak Tata, gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya di tengah pandemi ya. Oke Mbak Tata, kali ini saya menikmati berbagai menu olahan pisang ya, yang spesial dari King's Banana. Iya. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan dan direview lagi kepada pemirsa nih, menunya ada apa aja nih Mbak? Tadi udah banyak banget ya dijelasin sama Mbak Desi. Menunya ini kita sebenarnya banyak banget karena memang konsepnya dari awal itu saya maunya ada olahan pisang, tapi ya memang menunya keluar satu-satu, nggak langsung seabrek ini ya, karena saya udah mulai tahun 2016 jadi awalnya ya hanya 2 menu saja varian. Apa itu Mbak menu Awalnya itu ada lumpis goreng, lumpia pisang goreng, sama ada stick banana gitu. Lalu setelah itu nambah lagi gimana kalau lumpianya ini saya panggang gitu. Jadi keluarlah lumpia pisang panggang. Nah, ada red velvetnya. Jadi saya buat varian kulitnya itu ada rasa red velvetnya gitu. Lalu nambah lagi sampai sekarang banyak ya, ada pisnyet, ada berapa menu nih Mbak? Ada berapa ya? Sekitar hampir 10 varian. Di Gojek, Grab aja kalau kita masukin varian satu-satu dengan rasa-rasanya itu bisa hampir 70. 70 varian. Ada di Grab sama GoFood gitu.
Nah ini Mbak, yang biasanya menjadi favorit ini menu yang mana nih sejauh ini? Sejauh ini recommended sih sebenarnya banyaknya lumpis goreng sama stik banana karena harganya juga masih terjangkau. Teman-teman yang ada di kampusan, ibu-ibu rumah tangga juga sering beli itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lainnya itu juga sering orang kepo ya, pengen tahu ini gimana ya kalau varian lainnya gitu. Nah ini Mbak berbicara mengenai harga, nah ini kisaran harganya berapa sih? Harganya sekitar dari 13.500 sampai 30.000 kita ada. Itu menyesuaikan apa Mbak, menu atau topik? Ya menu, jadi setiap menu ada ini range harganya segitu. Kita ada range makanan yang kecil-kecil, packingan yang dalam kecil, kita juga ada party box yang besar gitu. Jadi kalau orang ingin icipin ada lumpis, ada stik, ada lumpang, bisa di mix dalam satu box besar kayak gitu. Itu berapa tuh Mbak? Itu harga 65.000. Jadi bisa icip semuanya gitu variannya. Nah ini Mbak, untuk menu terbaru yang ada di Kings Banana nih menu yang mana? Menu terbarunya sih sebenarnya apa ya? Kok saya kurang ini? Nah, saya tahu Mbak, sepertinya yang paling gurih di sini ya. Oh gitu, ketemu ya. Iya, jadi ini ada terobosan baru ya, ada pisnyet, pisang penyet ya, karena selama ini kan mungkin orang makan yang manis-manis dengan topping yang manis-manis ya, kebanyakan seperti itu. Coba saya cari yang bisa dimakan dengan sambal, dicocol dengan sambal dan rasanya lebih gurih. Nah, akhirnya keluarlah pisnyet. Dan terbukti ya Mbak ya, terbukti. Lebih enak dari kentang ya. Saya hampir nggak tahu kalau ini adalah pisang sebenarnya. Nah, sebenarnya pisang saya percobaan terus gimana biar pisangnya itu lebih crispy, caranya gimana pengolahannya, akhirnya jadilah menunya ini dan orang-orang juga lebih akhirnya kepo, ketagihan juga. Wah ini kalau mau cari varian asin langsung aja pisnyet gitu. Luar biasa, karena nggak semua orang juga suka menu manis ya. Iya, di sini juga menyediakan. Oke, kembali lagi Mbak, kan sudah berjalan beberapa tahun, sekitar 5 tahun berjalan ya Mbak. Alhamdulillah. Nah ini pastikan ada kendala dan kita harus sebagai pengusaha harus berinovasi. Nah biasanya ide-idenya itu muncul dari mana sih Mbak? Muncul kalau saya ini sering belajarnya itu sistem ATM, jadi kayak amati, tiru, dan modifikasi. Jadi bermain di Instagram, scrolling kita menemukan kan diamati dulu tuh pertama. Nah diamati dulu, terus kita coba-coba dimodifikasi gitu. Jadi nggak niru ngeplak gitu loh. Kan kadang ada orang yang nggak kurang kreatif ya, pengen jualan kayak gini sama, tapi namanya rezeki kan beda-beda nih kadang ya. Kadang kita bisa sama produknya tapi rezekinya beda nih. Nah jadi gimana pinter-pinter kita modif gitu. Mungkin di luaran sana ada yang semacam lumpis goreng tapi namanya mungkin bukan itu ya. Nah terus variannya atau cara penyajiannya, packagingnya kita buat beda. Jadi akhirnya itulah yang namanya ATM saya bilang. Nah ini Mbak, untuk konsep penjualan ya, kita mulai dari marketingnya dulu. Ini apakah juga pastinya ya menggunakan online ya Mbak? Oke, pasti kekuatan online. The power of online. Media sosial apa saja Mbak? Saya pakai kalau dulu Facebook, terus kita sudah mulai meninggalkan Facebook, lebih ke Instagram. Instagram sekarang udah ada TikTok ya. Kita pakai itu, pakai TikTok juga. Jadi kekuatannya kita pakai itu semua lah. Yang jelas memaksimalkan peluang yang ada ya. Iya. Nah, ini kita berbicara media sosial, pasti yang pesan bukan hanya dari dalam kota saja ya. Betul. Nah dari luar kota nih sampai mana Mbak? Apa sudah ada cabang-cabang tertentu di luar kota? Alhamdulillah saya ada di Jember ini beberapa kemitraan dari Kings Banana gitu. Jadi di luar kota juga ada. Akhirnya bagaimana biar itu terlihat lebih simpel untuk mitra saya daripada harus buat bahan bakunya gini segala macam. Akhirnya saya sediakan dalam bentuk frozen. Paling jauh Mbak kemitraan gimana? Kemitraannya masih daerah Situbondo. Kalau daerah sebenarnya sih masih Jemberan, karena saya masih berpikir untuk frozen kalau terlalu jauh ini takutnya rusak ya, barangnya kurang awet gitu kalau perjalanan jauh gitu ya. Mempertimbangkan resiko juga ya. Situbondo ada, Banyuwangi juga ada, Lumajang juga ada daerah gitu. Tapal Kuda sudah menguasai ya Mbak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang paling menarik perhatian saya dari tadi ya, dan saya mengaitkan dengan kondisi pandemi seperti saat ini, pastinya ada himbauan dari pemerintah untuk stay at home untuk para masyarakat. Nah, apa nih inovasi yang dimunculkan oleh Kings Banana untuk itu? Saya lihat sudah ada kemasan frozen di situ. Betul, iya. Mana nih ini frozennya bisa ya, kita lihat ya Mbak ya. Oke, siap. Ini yang stick banana, yang ini untuk lumpis gorengnya. Jadi tidak cuma lumpis goreng aja, tapi semua variannya kita buat frozen gitu. Semuanya ya Mbak? Iya, saya jual lewat Shopee juga gitu. Jadi ya apapun ya peluang yang bisa kita pakai gitu. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan
perkembangannya dengan adanya produk frozen ini, Mbak? Alhamdulillah. Dari masyarakat. Alhamdulillah lebih ini ya, karena orang yang ada di jauh-jauh kadang kepingin gitu ya, lihat kontak-kontak WA saya kan sudah banyak sampai luar kota gitu ya. Kepingin gimana nih kalau delivery? Akhirnya ya ini, terus saya kasih nanti ada toppingnya gitu, ada topping dikasih klip gitu ya, taruh di dalamnya. Nah, gitu. untuk expirednya berapa lama nih, Mbak, untuk frozen? Jadi kalau untuk ketahanan, kalau suhu ruang kita memang nggak bisa awet, harus masuk kulkas atau lebih baiknya di freezer gitu. Sekitar 2 bulan 3 bulan untuk freezer. Kuat banget. Nah, karena ini, Mbak, untuk menu terbaru apakah sudah disediakan untuk sudah juga, dan kemitraan saya juga selalu saya tawari menu-menu baru. Nah, ini kalau ada menu baru mereka juga pakai frozen. Sama sambelnya juga ya? Sambelnya juga sama, jadi langsung dikemas gitu. Terima beres mitranya. Oke. Suatu keuntungan juga ya, Mbak. Iya, ya? betul. Oke, nah ini Mbak sudah berjalan sangat luar biasa sekali ya bisnis dari Mbak Tata ini. Harapannya ke depan bagaimana, Mbak? Harapan kedepannya kan sebenarnya saya berawal dari rumah industri, ibu rumah tangga yang ingin punya usaha di rumah aja tanpa harus punya lapak di jalan-jalan kayak gitu. Sebelumnya Mbak Tata untuk profesinya apa nih? Profesinya ya kerja gitu di kantoran juga. Terus setelah iya wanita karir lah ya. Nah setelah itu menikah punya anak, terus akhirnya gimana biar bisa jaga anak sambil lihat kerjaan, lihat bisnisnya gitu. Kalau gini kan deket ya, jadi satu sama rumah gitu, sama usaha. Alhamdulillah Gojek Grab juga ini ya memang membantu banget kalau untuk usaha rumahan, betul banget. Jadi kalau kedepannya pengennya sih ibu rumah tangga mau buka bisnis bisa di rumah gitu. Jadi ada kemauan ya, betul, Mbak, ya? niat kemauan itu kalau mau bisnis di rumah aja bisa dibuat kayak gini, dikasih banner-banner gitu bisa udah jualan. Luar biasa. Nah ini Mbak yang terakhir mungkin ingin mengajak pemirsa yang belum pernah mencicipi Kings Banana ini bagaimana? Monggo diajak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Jember yang masih belum tahu Kings Banana dan masih kepo rasanya kayak apa sih? Kayaknya tadi Mbak Desi bikin ngiler banyak orang ya. Langsung aja order Kings Banana bisa melalui GoFood, GrabFood atau chat WA Miminnya bisa di sini ya. Kepoin terus Instagramnya. Oke, terima kasih Mbak Tata. Oke, siap. Terima kasih. Lanjutkan untuk menikmati menu-menu ini Lanjut, ya. siap banget. Habis alhamdulillah, terima kasih kalau suka. Terima kasih Mbak Tata. Iya, sama-sama. Nah pemirsa, demikian tadi sesi icip-icip saya di Kings Banana. Wah, sangat luar biasa. Untuk sisanya ini nantinya saya akan bungkus untuk oleh-oleh keluarga saya di rumah. Apalagi kemasan frozen yang bisa bertahan sampai 2 hingga 3 bulan lamanya. Untuk Anda pemirsa yang penasaran dengan kelezatannya, langsung saja mengecek di sosial media yang tertera di bawah ini. Langsung datang di outletnya di Perumahan Kebonsari Indah, Blok W 17, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Demikian tadi, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatna Tria Faradila melaporkan.